뭐라고? 여기 남겠다고 한 거 후회할 거야, 당신. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang anak wanita bernama Jung Seri. Hari itu dia mengunjungi dan hendak menghampiri sang ayah di gedung kantor ayahnya. Namun ketika membuka lift, dengan begitu kagetnya Seri melihat seseorang telah tergantung di dalam lift tersebut. Tiba-tiba sosok roh wanita jahat dengan mata putih serta kuku panjangnya tampak memegang wajah Seri seolah ingin merasukinya. Yap, ternyata itu hanya mimpi kesekian kalinya yang dialami Seri yang kini telah menjadi wanita dewasa yang cantik. Setelahnya pagi itu Seri bergegas untuk bekerja. Ya, Seri bekerja di kafe sahabatnya Raisa. Raisa yang paham tentang Seri menanyakan mimpi buruk yang selalu dialami Seri tersebut, lalu mengajaknya untuk tinggal saja bersamanya. Scene kemudian beralih di jalan raya. Hari itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang pria yang ada di sana bernama Song Ji-chan tampak bingung apa yang terjadi lalu meninggalkan TKP begitu saja. Di kafe, Seri sebagai pelayan menghampiri seorang pria bernama Reno yang sedang menunggu wanitanya. Namun Raisa tak melihat sama sekali sosok Reno di sana. Tak lama wanita yang dimaksud sosok Reno tadi pun datang dan duduk berhadapan. Lalu kemudian Seri cerita dengan sahabatnya. Reno belum menyadari bahwa dirinya telah mati. Itulah kenapa Raisa tak dapat melihat pria itu. Sementara Seri sedari kecil dapat melihat makhluk-makhluk halus. Akhirnya ketika Reno tak berhasil meraih tangan wanitanya, Seri kembali menghampiri lalu menyampaikan bahwa Reno telah mati. Yap, pria itu pun tampak bingung. Di suatu kantor, ketika sedang meeting, tiba-tiba atasan mereka, Johnny, bersuara menanyakan keberadaan Ji-chan pada anggotanya. Di mana diketahui Ji-chan merupakan kepala manajer departemen penjualan di kantor tersebut. Karena belum menemukan, Johnny memerintahkan dengan tegas untuk mencari dan menemukan Song Ji-chan. Kembali ke kafe, ketika Seri sibuk beberes, tiba-tiba sesosok hantu wanita datang hendak merasukinya. Namun hal itu digagalkan oleh Ji-chan lalu segera mengusirnya. Yap, hal itu membuat Ji-chan semakin bingung dengan dirinya. Akhirnya mereka duduk berdua. Di sana Seri menyampaikan bahwa Ji-chan sepertinya sudah meninggal. Tentu dong mendengar itu, Ji-chan tak percaya lalu pergi begitu saja. Dalam perjalanan yang gak ada tujuan, Ji-chan tersadar saat bersenggolan dengan manusia bahwa dia tak terlihat. Dan Ji-chan akhirnya kembali menghampiri Seri lalu menyampaikan ketidakterimaan atas kematiannya. Bingung harus berbuat apa, Seri pun pulang dan berencana untuk lanjut ngobrol esok hari. Di rumahnya, Seri dibuat kaget dengan kehadiran Ji-chan di sana yang tak tahu harus tinggal di mana. Ia pun memohon agar diberi waktu untuk tinggal sementara di rumah Seri. Malam itu, Ji-chan ngobrol tentang dirinya yang tidak ingat sama sekali dengan dirinya hingga bisa sampai seperti ini. 뭐라고? 여기 남겠다고 한 거 후회할 거야, 당신. Beralih ke perusahaan. Malam itu, Bu Direktur Utama menemui pemilik perusahaan yang merupakan orang tua dari Ji-chan. Di sana, Ji-eun selaku Direktur Utama dan sekaligus keponakannya berjanji akan menemukan Ji-chan. Kembali di rumah Seri, malam itu Ji-chan yang lagi tidur di sofa dihadapkan dengan mimpi buruk. Ia didatangi oleh hantu mata putih. Ketika hantu itu mendekatkan wajahnya, sontak Ji-chan terbangun di atas kasurnya Seri. Di saat bangun itu, ia dikagetkan dengan kehadiran 3 sosok makhluk gaib, di mana mereka adalah keluarganya Seri yang telah meninggal. Ada nenek, abang, dan kakaknya Seri. Tak lama ketika mau bangunin Seri, Ji-chan yang merasa lapar baru mengetahui kalau selama ini Seri hidup dalam bayangan-bayangan hantu. Itulah hal yang membuatnya susah tidur, bahkan selalu telat datang ke tempat kerjanya. Di sana Ji-chan juga tak sengaja mengucapkan hantu putih dalam mimpi buruknya. Hal itu membuat sang nenek seketika bertanya, seolah ada sesuatu yang aneh dengan hantu mata putih tersebut. Ji-chan pun menyampaikan bahwa dia benar-benar melihat sosok hantu itu. Pagi itu, Seri menghampiri Ji-chan yang sudah di kafe untuk membawanya ke jalan raya, guna mengingatkan ingatan Ji-chan yang hilang.
Dengan begitu mereka bisa tahu apa yang menyebabkan Ji-chan seperti ini. Setelahnya mereka duduk di taman. Di sana Ji-chan merasa kepanasan hingga ketika dipukul Seri, Ji-chan merasa sakit. Yap, hal itu membuat Seri berkesimpulan bahwa Ji-chan sepertinya masih hidup dan harus segera mengingat semua yang terjadi agar bisa kembali ke tempat semula. Dan kenapa arwah Ji-chan masih berkeliaran? Kemungkinan ini ada hubungannya dengan hantu mata putih, kata Seri. Mendengar itu Ji-chan terdiam kaget guys. Esoknya di kafe, Seri mendapat hadiah dari Ji-chan yang mengetahui tanggal ulang tahunnya Seri. Melihat hadiah itu, Seri segera menghampiri Ji-chan yang duduk di taman lalu berterima kasih padanya dengan malu-malu tapi mau. Setelahnya, Ji-chan yang baru sadar ternyata jasadnya masih hidup berusaha berlari mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Namun Ji-chan tak kunjung mengingatnya. Dan hal itu membuatnya begitu sedih hingga menangis. Di tengah kesedihan itu, Seri datang dengan tulus menenangkannya. Ketika bersandar pada Seri, Ji-chan seketika terdiam mendengar suara rem mobil mendadak dari kejauhan. Seolah ia mengingat sesuatu. Dan ya, kita dibawa pada awal mula Ji-chan kecelakaan. Jadi ternyata ketika mau nyebrang, Ji-chan disuntik oleh seseorang hingga ketika suatu mobil melintas, Ji-chan didorong. Dan terjadilah tragedi tersebut. Setibanya mereka di kafe, tampak mereka begitu serius menelaah tentang hal yang diingat oleh Ji-chan tentang kecelakaannya. Di lain tempat, Johnny dan Ji-eun bertemu di lift dan terlihat mereka begitu tidak akur satu sama lainnya. Seolah salah satunya ingin berkuasa di perusahaannya orang tua Ji-chan tersebut. Kembali ke Ji-chan yang merenung seorang diri karena kesal tak mengingat segalanya. Seri yang menghampiri langsung cerita bahwa terkadang ada hal yang membuat kita bahagia dengan tidak mengingatnya. Di mana Seri bercerita sewaktu kecil melihat hal yang membuatnya begitu sedih. Lahir dari keluarga kaya raya hingga pada akhirnya bangkrut karena ditipu. Ia melihat ibunya bunuh diri di kantornya. Sedangkan setelahnya sang ayah meninggal karena stres. Ditambah lagi orang kepercayaan ayahnya mengkhianati perusahaan keluarga mereka. Di saat itulah Seri dapat melihat hantu guys. Malam harinya dalam keadaan sepi, Seri yang di rumah mencoba memanggil Ji-chan. Dalam pencarian tersebut, sesuatu hal mengerikan datang menghampiri. Suasana seketika menjadi suram dan menyeramkan. Ya, Seri malam itu didatangi oleh sosok hantu jahat mata putih untuk merasuki jiwanya. Hantu jahat itu pun perlahan merasuki jiwanya Seri. Namun tak lama Ji-chan datang lalu menggagalkannya. Alhamdulillah Seri selamat. Namun setelahnya ia pingsan. Di kamar Seri, Ji-chan disuruh arwah sang nenek untuk terus berada di sisinya Seri. Seri yang kondisinya masih pingsan di kamar, Ji-chan menghampiri dengan hangat sembari mengelus pipinya Mbak Seri. Seolah ia bahagia berada di dekat Seri yang terus menasihatinya hingga membantu Ji-chan. Hal itu membuat Ji-chan mengucapkan kata terima kasih dengan tulusnya kepada Seri. 2 hari kemudian, akhirnya Seri sadar. Nenek, abang serta kakaknya tampak begitu senang melihat Seri telah sadar. Melihat Ji-chan tertidur di lantai, sang nenek mengatakan bahwa Ji-chan telah menjaga Seri selama 2 hari ini. Yap, pandangan Seri tampak tak biasa guys, begitu senangnya. Scene berpindah. Di suatu malam di rumah, Ji-eun yang seorang diri mendapat telepon dari asistennya yang mengabarkan bahwa Ji-chan telah ditemukan. Benar guys, Ji-chan masih hidup. Setibanya di kamar inap tersebut, Ji-eun tampak begitu sedihnya seolah takut kehilangan Ji-chan. Namun setelahnya ketika keluar ruang inap tersebut, tiba-tiba sang asisten meminta maaf. Sontak hal itu membuat Ji-eun berbalik badan lalu menamparnya. Kenapa kok bisa begitu? Jadi kayaknya nih guys, kecelakaan Ji-chan itu sepertinya ulahnya Ji-eun, di mana dia mengharapkan Ji-chan mati demi menguasai perusahaan. Namun hal itu gagal. Makanya ketika mendapati Ji-chan masih hidup, Ji-eun begitu kesalnya karena sang asisten gagal menjalankan tugas. Di lain tempat di suatu malam, arwah Reno kembali mengikuti gebetannya. Tampak ia begitu senang bisa jalan berdua dengan sang wanita. Namun tak lama, Reno yang sadar kalau wanitanya mengambil jalan pulang yang salah, menemukan gebetannya jatuh pingsan. Ketika ingin membantunya, sosok hantu jahat mata putih datang membisikkan sesuatu kepadanya. Seolah hantu mata putih mengancam akan membunuh gebetannya apabila ia tidak membantunya. Diketahui guys, Reno ini
sebelum meninggal merupakan karyawan di perusahaan ayahnya Ji-chan. Esok paginya, arwah nenek dan kakaknya Seri menemukan alamat jasad Ji-chan yang koma di rumah sakit. Setelahnya, di malam hari di rumah Ji-eun, sembari minum menikmati kesendirian, Ji-eun dihampiri oleh hantu jahat mata putih. Tentu saja melihat bayangan-bayangan itu membuat Ji-eun takut. Hingga akhirnya setelah mendekat, hantu jahat dengan suara menyeramkan mengatakan bahwa ia akan mewujudkan semua yang diinginkan oleh Ji-eun. Mendengar itu, Ji-eun yang serakah gila kekayaan menuruti kemauannya hantu jahat dengan mengizinkan hantu jahat memasuki jiwanya Ji-eun. Nah, esok harinya di perusahaan, Ji-eun menghampiri Johnny yang juga berniat menguasai perusahaan dengan memperlakukan Johnny dengan kejam. Ji-eun meminta agar Johnny memberikan saham yang dimilikinya kepada Ji-eun. Johnny yang kesakitan tak punya pilihan lain. Setelah Ji-eun pergi, asisten Johnny datang. Lalu mereka berencana untuk mengikuti Ji-eun hingga membuat Ji-eun celaka. Sementara di lain tempat, tiga sejoli, nenek, kakak, dan abangnya Seri tampak diam-diam membahas informasi yang mereka dapat dan akan mengungkapkannya. Namun mereka kaget karena Seri mendengar obrolan mereka. Dan mau gak mau, mereka pun akhirnya memberitahukan semuanya pada Seri. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, ternyata Ji-chan merupakan putra dari pemilik perusahaan KS Group, di mana KS Group ini merupakan perusahaan yang dulu mengkhianati perusahaan ayahnya Seri hingga menyebabkan bangkrut. Namun dalam hal ini Ji-chan tidak tahu apa-apa dan mereka mempercayainya, karena sebelumnya Ji-chan telah melindungi Seri dari roh-roh jahat yang selalu mengganggunya. Yang lebih hebatnya lagi, Ji-chan mampu mengusir hantu mata putih yang dikenal sebagai roh jahat yang paling kuat. Sang nenek juga memberikan sebuah kotak padanya, di mana kalau nanti Ji-chan kalah dalam pertarungan dengan hantu mata putih, maka bukalah kotak itu. Kotak tersebut akan menghisap para arwah orang yang sudah mati yang ada di sekitarnya. Di lain sisi, Ji-chan yang menguping baru mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan pengusiran setan. Yap, ia pun berencana untuk melakukan sesuatu. Malam harinya di perusahaan, Johnny yang gagal mencelakai Ji-eun, malah ia yang didatangi Ji-eun malam itu di ruangannya. Kaget serta ketakutan melihat Ji-eun bak monster yang berniat akan membunuh Johnny demi menguasai perusahaan. Dengan merasuki tubuh asistennya Johnny, Ji-eun mencoba membunuh Johnny. Namun keadaan berubah. Ternyata Ji-chan diam-diam berada di sana dan melihat semuanya, lalu membantu Johnny dengan memberikan perlawanan kepada hantu jahat yang berjiwa Ji-eun. Di tengah perkelahian itu, akhirnya Ji-eun berhasil kabur. Sementara kini, Ji-chan yang pingsan dibawa ke rumah Seri. Di sana Ji-chan cerita bahwa dia ke perusahaan dan ingatannya perlahan telah kembali. Namun ia bungkam terkait perkelahiannya dengan Ji-eun. Ketika Seri tidur malam itu, Ji-chan menghampiri sembari berkata bahwa ia akan mengembalikan semuanya dan membuat Seri bahagia. Sementara Ji-eun yang di rumah tampak merasa kesal dengan hantu jahat dan berharap hantu jahat dapat keluar dari tubuhnya. Namun hal itu tidak bisa lagi guys, karena ini adalah pilihan Ji-eun waktu itu. Dan kini segala sesuatunya hanya hantu jahat yang bisa menguasai jiwanya Ji-eun. Esok paginya di kafe, Reno tiba-tiba datang menghampiri Seri, lalu mengatakan bahwa ada orang di luar yang mencarinya. Namun setelah di luar, Seri diculik oleh seseorang. Tapi untungnya arwah abangnya Seri melihat itu lalu segera melaporkannya kepada Ji-chan. Yap guys, sepertinya ini ulahnya hantu jahat yang berjiwa Ji-eun. Tanpa bacot, Ji-chan pun langsung mengejarnya. Namun sayang tak berhasil. Di suatu tempat, kini Seri yang diikat berhadapan dengan Ji-eun. Di sana ketika ingin menyampaikan niatnya untuk membunuh Ji-chan, tiba-tiba roh hantu jahat dan jiwa aslinya Ji-eun bertengkar. Seolah hantu jahat ingin secepatnya pindah ke jiwanya Seri. Sementara Ji-eun tidak mau melepaskannya sebelum ia berhasil mewujudkan keinginannya. Di tempat yang sama, di lain sisi, sang nenek dan kakak menghampiri Ji-eun setelah mengetahui bahwa roh hantu jahat merasuki tubuhnya Ji-eun. Namun mereka malah dihabisi oleh Ji-eun. Tak berapa lama, akhirnya Ji-chan datang membantu dengan memberikan perlawanan kepada Ji-eun. Di saat posisi jauh dari Ji-eun, Ji-chan segera melepaskan Seri yang terikat. Tentu saja hal itu membuat hantu jahat memberontak begitu marahnya. Dia tidak mau gagal lagi merasuki jiwanya Seri. Ya,
Ya, dengan geram hantu jahat melalui jiwanya Ji-eun berusaha menghabisi Seri. Namun dengan segera Ji-chan memeluk Seri sembari memberikan kotak penghisap roh yang pernah diberikan sang nenek. Yap, ketika kotak dibuka, masuklah semua arwah-arwah yang gentayangan ke kotak tersebut, termasuk Ji-chan, nenek, kakak, dan abangnya. Setelahnya, ketika Seri sadar, ia pun menangis dengan begitu sedihnya saat mengetahui semua kerabatnya menghilang untuk selamanya. Kini Ji-eun pun telah kembali dengan dirinya. Di esok harinya, Seri kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun kini kafe tampak ramai, tak sepi seperti biasanya. Asik bekerja, tiba-tiba dari pintu masuk seseorang datang. Ya, orang itu adalah Ji-chan. Kini Ji-chan yang telah sadar dari komanya mengantarkan sesuatu dari perusahaannya ke kafe tersebut dan tak sengaja bertemu dengan Seri. Di sana Ji-chan yang menyapa, Seri langsung menyampaikan bahwa mereka pernah sangat mengenal satu sama lainnya. Yap, itu membuat mereka seperti saling terhubung hingga membuat mereka berbalas senyum dengan begitu tulusnya. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul My Killing Roommate. Film yang dirilis tahun 2022 ini mengangkat genre yang bisa dibilang unik guys. Komedi romantis yang dipadu-padankan dengan horor. Dengan durasi 1 jam 52 menit, sang sutradara Hwang Kyu-song rasanya berhasil mengarahkan film ini dengan begitu baiknya, sehingga membuat tontonan yang sangat menghibur. Yang lebih menariknya lagi, film ini dibintangi para idol yang gak kalah kerennya. Ada Jung Chan-woo, personal icon, dan Kim So-jung yang lebih dikenal sebagai Sowon ex-G-Friend. Dalam film ini, mereka berdua begitu apik dalam memerankan karakter yang dimainkan. Tampak begitu menghayati, totalitas, serta terkesan sangat alami. Adegan kocak dalam film horor ini pun sangat terasa. Begitu juga dengan adegan romantisnya. Tak hanya itu, dari segi pengambilan gambarnya juga terlihat natural banget guys. Membuat kita yang menonton merasakan banyak hal. My Killing Roommate terdapat dua versi. Ada versi drama dan ada juga versi filmnya. Nah, yang kita ulas kali ini merupakan cerita dari versi filmnya, namun untuk pemerannya sama. Sementara untuk tanggal rilisnya berbeda. Untuk film rilisnya pada bulan Juni kemarin, sementara versi dramanya pada bulan September dengan 10 episode. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan alur detail film ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film My Killing Roommate 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.